Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ya mungkin di sini ada dosen juga, ada pemerhati palak juga, ya, dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati dan saya cintai. Jadi ini dari pandangan berbeda, ya, di mana ilmu falak itu kita bisa memanfaatkan menjadi suatu kasanah dalam dunia industri dan bisnis, ya. Jadi selama ini tentunya konsepnya adalah apa namanya, kita hanya ilmu falak itu hanya berkaitan dengan ibadah, waktu sholat, waktu puasa, terus kemudian waktu apa namanya, waktu sholat, waktu ibadah, waktu puasa, terus arah kiblat dan lain-lain, ya. Semuanya hanya berkaitan ke ibadah. Mungkin nanti bisa menjadi suatu kajian selanjutnya bagi rekan-rekan S1, S2, bahkan S3 di UIN Wali Songo bahwa ilmu falak itu harusnya mencakup seluruh kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia, oleh masyarakat. Jadi mungkin awalnya dulu ilmu falak itu eh, cikal bakal dari ilmu astronomi, kan gitu ya, cikal bakal dari ilmu astronomi. Nah, eh, ya, jadi apa namanya, karena ilmu astronomi lebih umum, ya, ya berkembang, dia lebih berkembang terus, ya. Nah, jadi ilmu falak itu kalau saya melihat suatu pendekatan di sini adalah uh, hanya mencakup pada astronomical time, ya. Jadi eh, tanda waktu di mana berkaitan dengan waktu sholat, waktu puasa, dan mungkin arah kiblat, ya. Tapi kalau dilihat lebih jauh lagi, maka ilmu falak pada masa lalu, ya, dan mungkin saat ini kita akan mengembangkan ke tempat yang berbeda, yaitu dalam sisi pemahaman yang berbeda bagaimana ilmu falak ini bisa dimanfaatkan oleh dunia industri, ya. Eh, jadi kalau kita lihat di sini, ya, itu eh, kita sudah banyak tentunya, ya, bagaimana eh, untuk industri pariwisata misalnya. Industri pariwisata tuh kita bisa buat informasi equinox, ya. Equinox yaitu titik kulminasi di mana posisi matahari berada di atas diri kita, posisi kita, si pengamat. Itu bisa kita, bahkan BMKG sudah memulai ini menjadi suatu eh, edukasi, wisata edukasi, ya, kepada masyarakat sejak tahun 2018. Nah, setiap tahun kita selalu memberikan informasi ke masyarakat, oh ini saatnya loh kita matahari tanpa bayangan. Terus kemudian pengamatan hilal tentu menjadi suatu hal yang menarik bagi masyarakat karena kita menunjukkan teleskop, kita sebelum pengamatan hilal kita edukasi ke masyarakat. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Terus eh, sejak saya di mana? Di Sumatera Barat, ya, saya berkolaborasi dengan pemerintah daerah, yaitu tepatnya pemerintah daerah Kabupaten Pasaman. Jadi bagaimana isu Pasaman, ya, kebetulan dia di lintang 0, yaitu di Katulistiwa. Terus kemudian hari tanpa bayangannya memang menarik karena pasti dia di lintang 0 dan di azimut 90 derajat, kan gitu ya, maksudnya tegak 0, 0 ke 0. Nah, terus kemudian di sana juga ada eh, storytelling, yaitu Imam Bonjol, kan gitu ya. Maka kami membangun yang disebut dengan geopark. Jadi eh, lokasi wisata, ya, geopark ekotarial Pasaman. Nah, jadi di situ kita sama-sama ngebangun, saling bahu membahu. Terus kita buat momen nih, buat momen eh, di mana momen ini menjadi momen rutin.
Nah, jadi kalau kita lihat videonya ini, kita Sinkronisasi jam dadang ya dengan kita buat standar waktu seperti nasional ini. Bukit Tinggi Ya, 20 September tahun waktu itu 2022. saya bersama ini. Kalau ini di Bukit Tinggi, jam gadang ya kita manfaatkan standarnya menggunakan dana fitur yang Miyagi. Nah, kalau yang ini adalah kulminasi ya, di mana posisi Pasaman itu berada di lintang 0, kemudian terjadi kulminasi atau equinox. Nah, ini menjadi event besar di sini. Nah, jadi ini setidaknya apa namanya? Ini bisa dibangun ya oleh rekan-rekan semua ahli falak membangun isu di daerahnya masing-masing. Karena tidak perlu di lintang 0 juga. Ini kita di BMKG selalu mengeluarkan informasi kapan terjadi titik kulminasi ya. Bahkan di apa namanya? Di Jakarta itu ada 4 Maret kan itu ya. Bulan Maret ya, bulan Maret. Kalau yang di ini kan memang tanggal 20 Maret ya, di mana di lintang 0 itu 20, 21, 23 lah. Seperti itu. Jadi kita bisa bangun bekerja sama dengan pemerintah daerah, kita bisa bikin event di sana. Event di mana hari tanpa bayangan. Dan ini sangat menarik bagi masyarakat. Bahkan kita bisa bikin tenan, bikin event besar, terus kita cari sponsor dan lain-lain untuk ini. Nah, tentunya kalau yang kedua adalah festival gerhana. Baik itu gerhana bulan, gerhana matahari, itu nggak usah diundang juga masyarakat datang ya. Masyarakat apa namanya? Tentunya antusias melihat fenomena benda langit. Nah, jadi apa namanya tuh event festival gerhana ya kita BMKG tuh mulai bikin event besar di 2016. Waktu itu gerhana yang melintasi Jakarta, Palu sampai Ternate. Ya, itu titik ininya apa namanya jalur gerhananya. Nah, itu eventnya sangat besar juga. Nah, jadi bisa di sini teman-teman membangun di daerahnya masing-masing ya, atau nanti pas selesai kuliah membangun isu itu untuk menjadi event-event besar dan mengundang artinya di situ ada tenan makanan, tenan macam-macam kumpul di situ bisa meningkatkan nilai ekonomi bisnis dari masyarakat di daerah entah daerah yaitu adalah equinox ya, ini equinox dan festival gerhana. Nah, mungkin kalau pengamatan hilal is oke lah. Itu kan hampir tiap bulan ya. Tapi kalau event-event besar kita bisa manfaatkan equinox dan festival gerhana baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Saya pernah gerhana bulan kita disupport sama Ancol. Jadi kegiatannya sangat besar pada waktu itu ya, 2018 apa ya? Sekitar itu. Ya 2018 kalau nggak ya, Super Blood Moon ya. Nah itu. Jadi itu yang bisa kita manfaatkan bagaimana menggunakan parameter-parameter dari falak. Terus Sinkronisasi jam dadang ya. Terus kemudian bagaimana ilmu falak ini kita manfaatkan pada dunia pertanian. Ya, dunia pertanian dulu masa lalu ya. Jadi orang-orang petani dulu ya itu menggunakan penentuan waktu panen, waktu penyemaian, penyiraman, hama penyakit menggunakan kalender falak ya. Kalender falak melihat posisi benda rasi-rasi bintang ya. Ya, jadi dengan ini kita bangkitkan lagi gitu. Kita bangkitkan lagi, kita membantu para petani ya. Sehingga kita sih berharap ya teman-teman di ilmu falak UIN khususnya UIN Wali Songo ya nanti tidak hanya bekerja ditaruh di tempat-tempat di mana di selama ini kan di Kanwil Kemenak atau di pesantren sebagai guru atau ini ya atau di pengadilan agama tapi juga bisa dapat suatu posisi di dinas-dinas, dinas pertanian, dinas PUPR. Nanti kita bicara terkait dengan apa namanya green building ya.
Nah, itu yang bisa kita manfaatkan untuk data tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau pakai ilmu falak lagi, sekarang kadang-kadang dinamika atmosfernya tuh cepat sekali, Pak, berubahnya, nggak bisa seperti dulu. Ya, ya, karena kita, kalau menurut saya sih bukan berubah, tapi menurut saya alat-alat operasional meteorologi di seluruh dunia itu sudah dari satelit, dari pengamatan darat, ya, pengamatan laut itu alatnya sudah banyak, sehingga kita bisa lebih cepat tahu adanya perubahan dinamika atmosfer. Jadi walaupun kita melihat rasi bintangnya, oh sekarang masuk musim musim panas nih, posisinya matahari di posisi sekian, terus rasi bintang ini muncul ketemu masuk musim panas. Tapi kenapa masih hujan kan gitu ya? Kok ada hujan gitu ya? Nah, karena kita bisa lebih tahu dengan alat-alat operasional meteorologi yang lebih banyak, dinamika atmosfer dapat kita ketahui dengan baik. Nah, jadi eh, apa namanya? Kita lihat di sini fase bulan ya. Fase bulan itu ternyata kita bisa melihat bagaimana fase ini dianggap kayak bulan sabit ya. Bulan sabit itu kita anggap sebagai awal menanam, kan gitu ya. Terus purnama ya dianggap ideal untuk memindahkan bibit menemukan pemupukan ketika purnama. Nah, bulan sabit akhir itu dianggap sebagai cocok untuk panen. Ya, jadi kalau dari gambar ini ya kita lihat eh, ya ini kan perubahan pas bulan ya. Ternyata pas sebulan ini kita bisa manfaatkan untuk hortikultura ya, di mana saat kita menanam, memindahkan bibit, terus memanen kan gitu ya. Nah, ini yang apa namanya? eh kita bisa manfaatkan ini gitu dengan pengetahuan kita sebagai orang ahli falak. Terus apa namanya? Ternyata fase-fase bulan juga sudah dimanfaatkan gitu ya. Baik bagaimana menanam ya, juga bagaimana memancing gitu ya. Nah, jadi memang aplikasi untuk mancing udah di dalam GPS juga ada di iniin ya. Baik di jalan, kalau kita bawa GPS khusus untuk mancing itu kita bisa melihat fase bulan terus ini gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya ilmu yang ini adalah ilmu yang harus secara tool sudah banyak, tapi eh, artinya seorang ahli falak itu harus bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa kita bisa memakai ini loh, gitu ya. Karena tools-tools moon phase kalender, fishing under the moon kan gitu ya, itu udah banyak aplikasinya, bahkan di GPS yang ada itu udah ada gitu. eh Bagaimana saatnya memancing, mancingnya kapan, ininya kapan itu bisa ada. Jadi konsep memancing sekarang itu bukan mencari ikan, menjemput ikan, nah gitu ya. Jadi BMKG itu punya program namanya Sekolah Lapang Nelayan SLCN, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Konsep dasarnya adalah bagaimana kita menjemput ikan. Nah, menjemput ikan dengan apa? Memanfaatkan parameter dari peredaran bulan dan posisi-posisi bulan ya. Terus kemudian terkait dengan apa namanya suhu permukaan perairan. Nah, itu kita bisa memanfaatkan ikan-ikan di mana posisi ikan yang berkumpul. Nah, seperti itu. Terus kemudian dari segi arsitektur nih, dari segi arsitektur, ternyata kita bisa memanfaatkan data parameter falak ya, terutama posisi matahari ya, untuk bagaimana penentuan orientasi bangunan supaya lebih efektif dan green building. Terus perhitungan cahaya dan bayangan ya, pemanfaatan pencahayaan alami berdasarkan fase dan pergerakan matahari. Ini eh, kita bisa menghitung sehingga green building yang kita rancang ya teman-teman arsitektur kita kasih masukan, dan ternyata toolsnya sudah banyak sekali di internet ya. Tapi kan itu hanya tools ya. Seorang ahli falak itu eh, orang arsitektur nggak ngerti ini bagaimana, tapi orang kita yang belajar falak
kita paham bagaimana posisi azimut matahari, posisi altitude matahari, tinggi matahari, dan lain-lain untuk dimanfaatkan seorang arsitektur untuk mendesain bangunan yang disebut dengan green building, ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu semua parameter itu. Jadi artinya falak itu tidak hanya melulu pada ibadah, tapi falak itu bisa diterapkan untuk aplikasi-aplikasi yang mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jadi faktor-faktor apa sih yang dalam penentuan ilmu falak yang terkait dengan astronomical time ya. Jadi pertama itu ya tuh kemiringan sumbu bumi. Jadi posisi kita ketahui, kita sudah belajar falak ya, di mana posisi bumi yang miring sekitar 23,5 derajat terhadap orbitnya itu menyebabkan terjadinya posisi yang menjadi posisi gerak semu edar matahari. Jadi apa namanya? Dia gerak seperti ini. Jadi di mana suatu saat matahari berada di utara, di khatulistiwa, dan di selatan. Nah, tujuannya apa? Tuh apa namanya, supaya merata ya, matahari itu merata dan hujan jatuhnya juga merata di seluruh permukaan bumi. Terus kemudian orbit bumi terhadap matahari. Bumi mengelilingi matahari dalam orbit elips. Kemiringan bumi lebih berpengaruh pada musim daripada jaraknya dari matahari. Pergerakan relatif matahari dari perspektif bumi, posisi matahari tampak bergeser ya, dan setiap tahunnya posisinya gitu, seperti itu. Sebenarnya bumi yang bergerak kan gitu ya. Nah, jadi dari sini posisi-posisi di mana eh, kita bisa membagi dalam daerah bukan ekuator ya, tapi lintang menengah, mid latitude sampai high latitude ya, itu terjadi 4 musim. Di mana musim gugur ya saat ini masuk pada apa namanya, musim gugur di belahan bumi utara. Tapi musim eh, apa namanya, musim semi di belahan bumi selatan. Nah, nanti masuk musim dingin ya, sekitar 21 Desember masuk musim dingin di utara, tapi di selatan masuk musim panas. Ya, seperti itu ya. Jadi artinya saling mengisi di mana supaya bumi ini dipanasi oleh matahari dengan baik ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi di mana posisi bumi posisi matahari, gerak semu matahari itu 21 Maret itu ada di Khatulistiwa, terus kemudian 21 Juni ada di utara, balik lagi 23 September ada di Khatulistiwa, terus 22 Desember ada di selatan, dan 21 Maret berada di balik lagi ke Khatulistiwa. Nah, jadi inilah musim yang dibagi bumi itu dibagi dalam 4 musim, di mana lintang tengah mid latitude dan uh, high latitude. Sedangkan di low latitude yaitu di khatulistiwa atau di ekuator itu tidak berpengaruh terhadap 4 musim, tapi 2 musim. Ya, 2 musim di mana ada musim panas dan musim hujan ya. Musim panas dan musim hujan. Nah, seperti itu. Nah, saya kira cukup ya uh, apa materi yang saya sampaikan. Uh, kita banyakin diskusi ya, bertanya, saling diskusi bagaimana apa yang telah saya sampaikan di sini. Oke, demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Suaidi Ahadi atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Mohon maaf tadi di awal terdapat sedikit kendala, ada sedikit delay tadi, sehingga dalam pengantarannya
ya terjadi sedikit kendala. Baik, tadi materi yang sangat luar biasa yang bisa kami dapatkan, bahwasanya ilmu falak itu bisa kita terapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Kalau Ya, sehari-hari biasanya kita mengenal ilmu falak itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan ibadah, kan tetapi dalam perspektif ini kita mendapatkan perspektif baru, bahwasanya ilmu falak itu kita bisa menerapkan itu dalam berbagai aspek, di antaranya industri pariwisata, yaitu dengan mengadakan sebuah event dan lain sebagainya. Terus industri pertanian, yang mana hal ini berkaitan dengan eh, musim gitu. Bagaimana kita menerapkan pertanian sesuai dengan musim yang tepat, sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik daripada kita tidak menerapkan itu. Di sisi lain, selain itu, kita juga menerapkan aspek-aspek yang ada di dalam ilmu falak itu kepada arsitektur, seperti dalam pembangunan gedung-gedung dan lain sebagainya, yang itu dikenal dengan rekayasa lingkungan. Bagaimana kita membangun sebuah bangunan itu agar ideal gitu, supaya bangunan itu tidak terlalu terpapar panas oleh cahaya sinar matahari sepanjang tahun, dan juga suasana itu menjadi lebih sesuai seperti itu. Maka untuk mengaktifkan kembali, untuk memperdalam kajian kita pada siang hari ini, eh, silahkan kepada peserta yang memiliki pertanyaan untuk dapat mengangkat tangannya atau raise hand, atau juga dapat langsung mengajukan pertanyaan melalui Zoom ini. Silahkan, kami persilahkan kepada para peserta. Chatting. Oh, Oke, Mas Damas, nggih, Pak Yai. aku tanya duluan. Nggih, silahkan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izudin untuk dapat memberikan pertanyaan, menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Dr. Swaidi, Mas Damas. Ini ternyata yang hadir tidak dari kalangan mahasiswa saja, banyak para pegiat ilmu falak kampus dari Makassar ada, kemudian dari Malaysia, ada dari beberapa kampus yang lain. Saya memulai, mungkin ada beberapa yang sudah mau mengangkat tangannya untuk juga menanyakan. Pertama, saya kira menarik tema yang disampaikan oleh Pak Dr. Swaidi ini. Saya sangat berharap betul ini menjadi upaya bagaimana kita bisa mensyiar dakwahkan itu ya. Bagaimana keberadaan ilmu falak dalam khasanah kehidupan kita. Yang kedua, tentunya skema-skema yang tadi disampaikan, apakah tidak ada bayang-bayang matahari pada suatu tempat, pada suatu waktu. Skema itu ketika kita berupaya bisa masuk pada ranah membangun wisata, saya kira ini menjadi edukasi yang sangat tepat untuk masyarakat, ya, sehingga pembelajaran yang sangat penting terhadap keberadaan alam semesta. Sehingga saya kira ini kalau seandainya para pegiat ilmu falak siap untuk mengskemakan, mendesain kegiatan-kegiatan yang bisa mengarah kepada skema pariwisata, memberikan sebuah keberadaan ilmu yang menjadi lebih dekat dengan masyarakat, dan masyarakat lebih dekat dengan membaca ayat-ayat kekuasaan Allah melalui skema falak dalam skema pariwisata maupun industri ataupun skema dalam kegiatan masyarakat, termasuk apakah terkait dengan beberapa skema membaca keberadaan pergerakan matahari, bumi, dan bulan. Termasuk di UIN Wali Songo Semarang kemarin ada disertasi yang menggarap tentang etnoastronomi, bagaimana ikan laut yang
pada suatu waktu masa yang kemudian itu bisa diidentifikasi sebagai upaya pembacaan alam semesta yang bisa dimanfaatkan untuk wisata kita. Saya kira itu tanggapan sekaligus respon, dan tentunya ini tadi sudah banyak yang mengangkat tangan, bisa dilanjutkan dalam pertanyaan yang lain, sekaligus nanti bisa ditanggapi. Terima kasih Mas Ahmad dan Pak Baik, terima Saidi. kasih. Ya, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Prof. Izzuddin atas tanggapannya. Selanjutnya, di sini sudah ada yang mengangkat tangan dari Mas Muhammad Firlianto. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan dan respon terkait kajian kita pada siang hari ini. Silahkan Mas Firly. Baik, terima kasih Mas Nuril Fatri Hamas selaku moderator pada kesempatan kali ini. Yang kami hormati Dr. Suaidi Ahadi MT, juga Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin, serta seluruh sivitas akademika yang hadir. Izinkan saya bertanya ini terkait materi hari ini. Memang luar biasa sekali, membuka pandangan hidup selaku pegiat falak ke depan ini ternyata lebih luas nggih Pak Dr. Suaidi. Selama ini memang jelas ya suara saya Mas Nuril Fatri Hamas? Jelas. Jelas Pak. Ya. Ya, selama ini kan mohon maaf bisnisnya atau ladang pekerjaannya itu ngukur kiblat, itu pun tidak boleh dijadikan bisnis Pak Dr. Suaidi. Betul. Gimana agama dibisniskan gitu. Betul. Kalaupun kita mau minta juga Gak enak. gimana gitu amplopnya begitu kan. Ya. Nah, dengan adanya seminar ini saya juga tertarik untuk memperdalami bagaimana Pak apakah memang sudah ada jalur-jalurnya begitu, misal kita ingin kolaborasi dengan arsitektur misalnya tadi kan. Karena pernah juga saya pas mengukur kiblat itu ngobrol dengan arsiteknya begitu kan, seolah-olah dia itu malah ya kamu kan mengukur kiblat gitu aja yang penting gitu. Jadi seolah-olah orang luar itu ilmuwan selain falak itu belum mengenal begitu dengan kemampuan kita terkait menentukan arah bangunan, seperti tadi kan eco green building yang seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, terus lagi apakah memang nggak tahu ya kalau di pemerintahannya apakah sudah ada link-linknya atau jalur-jalurnya terkait bisnis atau prospek kerja lah, barangkali kalau boleh saya ambil kesimpulan yang lebih gampang begitu Pak ya. Nah, karena yang selama ini memang saya sendiri rasakan memang agak sempit begitu orang menilai jurusan ilmu falak ini. Bahkan kalau kita buka data di penerimaan CPNS misalnya kan, walaupun itu tidak boleh dibisniskan, itu masih sedikit sekali begitu Pak. Nah, yang sekali lagi yang ingin saya sampaikan, apakah memang sudah ada jalurnya begitu kalau memang saya tertarik ingin berkolaborasi dengan teknik sipil begitu, bagaimana cara-caranya begitu supaya kami juga ada pengetahuan untuk mencari channelnya. Begitu Pak Dr. Suaidi. Terima kasih Mas Terima Hamas. kasih Pak Firly. Baik, silahkan Bapak Suaidi. Oh, langsung jawab nih ya. Bisa langsung memberikan tanggapan. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak Firly ya. Jadi waktu saya di BMKG Pusat, saya sering menerima permintaan dari orang-orang konsultan terkait dengan mereka ingin bangun gedung. Jadi konsep green building itu, jadi mereka akan memanfaatkan eco green-nya tadi. Jadi tidak banyak menggunakan energi listrik. Kalau siang gedung tersebut dapat disinari oleh matahari.
Dan mereka minta satu titik, mereka cuma ngasih data kita ke satu titik, terus kita mengukur azimut matahari dan altitude matahari selama 1 tahun. Itu kan bisa dihitung dan aplikasinya banyak. Aplikasi dari internet, artinya gini, aplikasi astronomi itu sudah banyak sekali di internet. Ya, eh, terus kemudian kita menggunakan epimeris, tentunya epimerisnya BMKG ya. Nah, jadi setidaknya ini ya udah ada pasarnya nih sebenarnya. Nah, nanti dari sisi ilmu falak, ahli-ahli falak, orang-orang arsitektur tuh nggak ngerti posisi benda langit yang bergerak itu kemana saja. Dia hanya mengerti estetika, ya kan? Nah, itulah yang diperlukan oleh ahli. Mereka memerlukan ahli falak, ya. Atau mungkin kalau dalam bahasa ininya orang astronomi lah, kan gitu ya. Tapi kan orang-orang astronomi ITB kan hanya konsepnya kan mungkin udah main ke bintang, riset-riset seperti itu kan. Nah, yang saya lihat di sini ilmu falak di UIN atau ilmu falak di UIN tempat lain yang lainnya kan tujuannya untuk selain untuk keagamaan juga bisa untuk kesejahteraan kan gitu ya. Nah, ini yang perlu ditangkap suatu ladang entitas baru, ladang bisnis baru di mana kita memberikan advice kepada apa namanya engineer-engineer itu terkait dengan kebutuhan itu gitu ya. Terus terkait juga dengan pariwisata nih. Apa yang saya alami, saya ditugaskan di Sumatera Barat 2022. Nah, saya melakukan pendekatan nih, pendekatan kepada Pemda. Nah, pada waktu itu Pemda Pasaman. Nah, pendekatan Pemda itu saya bilang bahwa ini suatu hal yang menarik di Bonjol karena posisinya lintang apa 0 dan kita bisa jual ini menjadi suatu event pariwisata, kan gitu ya. Nah, tentunya dengan ternyata kan lokasi hari tanpa bayangan kan tadi saya tunjukkan ya, semuanya dilewati oleh matahari kan. Dan itu bisa jadikan event gitu loh. Saya jadikan event kerjasama dengan Pemda bisa narik ke mana? Menarik masyarakat untuk melihat sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi karena kita buat event menarik, mereka akan menjadi tertarik gitu ya. Nah, itu kan tadi ada videonya ya. Nanti bisa dilihat di video-video di BMKG-nya Padang Panjang ya. Kita udah menjalankan ini sampai 3 kali pada waktu itu. Nah, jadi intinya mungkin ya, selain misalnya lulusan falak nih, ahli falak ya, itu bisa buat konsultan sendiri loh. Gitu ya. Bagaimana cara narik dananya itu kita berkolaborasi, kita buat perusahaan sendiri mungkin. Nah, perusahaan itu yang akan menjawab astronomical time, masalah-masalah astronomical time. Ya, baik terkait dengan posisi pergerakan matahari, posisi bulan ya, untuk tujuan tertentu, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya kita berani, ada yang berani buat suatu perusahaan, ya mungkin dari alumni-alumni Falak ini, tidak hanya ingin bekerja di mana, di Kemenak atau lain, mendirikan dirinya sendiri dan menawarkan keahliannya, mungkin menjadi entitas bisnis baru yang belum pernah terfikirkan sama orang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, demikian Pak Firly ya. Baik, Nah, terima Mas, kasih Pak Dokter ya. ini Ternyata bisa ada ini nih apa? eh Pertanyaan dari chat nih. Apa chat nanti kita yang ini dulu? Baik, Pak. Kita yang pertanyaan langsung terlebih dahulu, Pak. Nanti Yang kita raise hand dulu ya. bacakan yang Oke, oke. Nanti chat. yang chat Baik. kita kumpulkan dulu ya. Ya, siap, Pak. Nah, selanjutnya ada Imam Wahyudi Falahi. Silahkan bisa menghidupkan mic-nya dan mengajukan pertanyaan. Eh, baik, terima kasih moderator atas waktunya. Jadi saya ingin bertanya terkait kegelisahan kami dari dulu lah. Soalnya kan kami pernah PKL di BMKG waktu masih S1. Iya. Tapi kami masih bingung di posisi ilmu falak ini di BMKG di mana.
Nah, kebetulan apa namanya kira-kira letak kolaborasi antara BMKG dengan ilmu falak ini kira-kira di mana, Pak? Kebetulan Bapak juga kan sebagai kepala BMKG di Pajang Pandang Iya, dan kami pernah diajar waktu semester 1 kemarin. siap, siap. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima Kegelisahan kasih. kami. Terima kasih, Mas Imam. Oke. Jadi, ini sudah saya sampaikan ya sebelum-sebelumnya. Jadi gini, eh, BMKG memiliki Undang-Undang 31 tahun 2009 terkait dengan pemberian tanda waktu nasional. Jadi pemberian tanda waktu nasional itu wewenangnya ada di BMKG. Nah, contohnya apa? Pemberian tanda waktu itu dibagi dua, tanda waktu standar yang menggunakan jam atom sama astronomical time, yaitu fase bulan dan posisi matahari, ya, sunset dan sunrise, ya. Itu dari BMKG yang memberikan tanda waktu. Nah, sekarang teman-teman di ilmu falak gimana nih kolaborasi dengan BMKG? Nah, kalau PNS itu melihat dari ijazahnya, ya kan? Ijazahnya adalah sarjana hukum kan gitu ya, hukum Islam kan gitu ya. Maka di BMKG akan ditempatkan bekerja di Biro Hukum, tidak bekerja di tempat saya dulu ya tanda waktu ya. Tapi setidaknya teman-teman yang nantinya bergabung di Biro Hukum, nah terkait dengan masalah-masalah tanda waktu ini yang dikuatkan gitu ya. Mereka tidak membantu langsung operasional di tanda waktu, tapi mereka membantu terkait dengan legal, terkait dengan informasi waktu yang ada di BMKG. Artinya apa? Silakan aja daftar ke BMKG ya, tapi nanti penempatannya tidak di operasional karena memang ijazahnya dilihat adalah berdasarkan sarjana hukum ya, gitu. Jadi eh, walaupun tidak di sana, nanti kan bisa berkolaborasi sama teman-teman tanda waktu di BMKG. Demikian Mas Imam, seperti itu ya. Memang saya udah diskusi sama Prof. Izudin dari awal saya kenal, kenapa ilmu falak tidak di saintek, di sains dan teknologi, kan gitu ya. Nah, karena konsepnya beda ya, karena ini untuk menguatkan waktu berdasarkan berbasis hukum Islam, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi karena konsepnya seperti itu, kan sudah ada ITB yang ada astronomi, ya kan. Nah, konsepnya seperti itu, maka konsepnya adalah ya sudah nggak apa-apa. Ini menguatkan legal standing lah, legal standing untuk penguatan tanda waktu yang berkaitan dengan ibadah gitu. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan buat entitas baru ya, di mana yang tadi saya sampaikan kita mungkin bisa buat konsultan ya terkait dengan eh, pemahaman kita terkait dengan ilmu falak tadi untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya, seperti itu. Demikian Mas Imam. Terima kasih, Pak. Ya, jadi selama ini kayaknya teman-teman UIN ilmu falak UIN Wali Songo belum pernah ada yang daftar ke BMKG. Silakan. Ini kemarin udah pembukaan nih, tapi udah mau SKD. Nanti daftar aja, nggak apa-apa, kan gitu. Siapa tahu bisa mendukung BMKG terkait dengan legalnya, terkait dengan hukum dan lain-lainnya, terkait dengan layanan tanda waktu. Demikian. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi secara langsung? Kalau tidak, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini tadi ada Mas Bahtiar Rosyada, itu tadi angkat tangan, tapi ini menyampaikan lewat chat. Baik, saya bacakan. Eh, apakah kalender etnoastronomi dengan patokan bintang tertentu pada beberapa daerah saat ini masih bisa diterapkan? Contoh kalender nelayan Sulawesi Selatan atau Pranoto Monso.
Dan bagaimana penyeragaman kalender tersebut sedangkan ada ratusan zona musim di Indonesia yang berbeda satu sama lain. Nah, seperti itu Pak pertanyaannya terkait kalender etnoastronomi. Misal kalender yang ada di Sulawesi dan di Jawa itu ada Pranoto Mongso, itu bagaimana? Seperti itu Pak. Ya, Mohon ya, tanggapannya. ya. Terima kasih Mas Hamas, terima kasih Mas Bahtiar ya. Jadi gini, terkait dengan parameter musim itu tidak hanya dari waktu, ya, tanda waktu. Zaman dulu kita bisa memanfaatkan tanda waktu, melihat posisi benda langit seperti matahari, bulan, dan rasi bintang tertentu. Nah, terus gimana penerapannya? Ya, tetap aja yang namanya dinamika atmosfer dari zaman dulu bumi terbentuk sampai saat ini tetap ada dinamika atmosfer. Masalahnya tadi yang saya sampaikan, masalahnya saat ini ya kita sudah banyak nanam sensor di seluruh dunia, sensor-sensor temperatur, sensor hujan, radar, satelit dan lain-lain, sehingga kita bisa mengetahui dinamika atmosfer yang terjadi dalam masa dekat. Ya, sedangkan apa namanya tanda waktu tadi yang dari rasi bintang, fase bulan dan lain-lain itu untuk jangka menengah, ya, jangka menengah. Jadi tetap itu bisa kita gunakan, tapi kita memanfaatkan data-data yang ada di sensor-sensor tadi. Nah, gitu. Jadi bukan berarti kalender astronomi tersebut tidak bisa dipakai lagi. Enggak, tetap bisa. Bahkan ketepatannya itu bisa lebih tepat lagi kalau kita menggunakan dinamika data-data dinamika atmosfer. Ya. Jadi ketika ini sudah masuk di musim A gitu ya, secara etnoastronomi, maka kita lihat ya. Karena kan di Indonesia ini masalahnya adalah khatulistiwa, di mana ada gaya Coriolis ya secara meteorologis, Coriolis yang menghasilkan penumpukan awan di daerah khatulistiwa. Kalau dilihat peta satelit, foto satelit itu awan banyak di Indonesia di wilayah khatulistiwa dibandingkan di wilayah lintang tinggi ya. Di daerah lintang tinggi itu awan tidak banyak terlihat ya, numpuk ke situ. Nah, masalahnya adalah awan tadi ya itu menghasilkan hujan. Makanya, Pak, ini kok di musim panas ada hujan kan gitu. Ya memang ada hujan karena memang kita di daerah khatulistiwa. Nah, artinya proses zaman dulu sampai sekarang tetap. Artinya bukan masalah dulu kita lebih tepat, sekarang enggak, sama. Jadi dulu para ahli falak zaman dulu itu bisa menghitung prediksi ini hujan atau tidak, tapi dinamika atmosfernya dia tidak tahu gitu loh. Nah, sekarang lebih tahu kita karena punya data. Nah, karena kita punya data, maka harusnya lebih akurat kan gitu. Secara waktu panjang dan waktu cepat, waktu dekat. Nah, waktu dekat itu ya perubahan dinamika atmosfer. Nah, perlu diketahui juga bahwa apa namanya posisi matahari ya itu tujuannya untuk apa? Untuk bukan mulai tanam ya. Posisi matahari itu melihat musim ya. Untuk tujuannya pola musim ya. Tapi posisi bulan adalah pola tanam ya. Tadi saya tunjukin ada kalender-kalender bulan ya, fase-fase bulan yang ini saatnya menanam, saatnya memupuk dan lain-lain ya. Itu masih digunakan kan gitu, masih digunakan. Nah, jadi bahkan apa namanya GPS handheld yang buat fishing itu posisi bulan untuk mancing gitu loh. Nah, itu masih digunakan. Nah, demikian Mas Bakhtiar. Artinya ratusan zona musim itu tidak malah justru memperkuat hasil akurat meningkatkan akurasi dari etnoastronomi tadi. Ya, bukan berarti wah ini salah nih, enggak. Etnoastronomi tetap dipakai digunakan. Bahkan kita prediksi iklim itu juga pakai etnoastronomi sebenarnya, memasukkan pemodelan menggunakan posisi matahari juga dan posisi bulan. Kita masukin pemodelannya di situ.
sama data permukaan. Demikian. Ya, saya kembalikan Mas Samas. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Muhammad Sulis terkait musim hujan atau kemarau. Orang desa khususnya para petani, sekarang prediksinya sudah tidak sesuai. Misal biasanya bulan Agustus atau September sudah mulai hujan, tapi ternyata baru akhir Oktober baru mulai bercocok tanam, walaupun hujannya masih kadang hujan, kadang tidak. Jadi mohon penjelasan kaitannya perubahan musim tersebut dengan ilmu falak atau astronomi. Nah, ini juga Ya, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya mungkin, Pak. ya, kayak ini nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi memang tadi yang saya sampaikan bahwa etnoastronomi itu, ya, kalender astronomi itu tujuannya untuk jangka panjang, ya, jangka panjang, jangka menengah sampai panjang. Sedangkan data dinamika atmosfer, data meteorologi, ya, itu bisa diakses di BMKG, info BMKG bisa kalian bisa akses di situ, ya, tujuannya untuk jangka pendek, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat ini musim, oh ini seharusnya secara rasi bintang sudah masuk musim panas. Kenapa masih ada hujan ya? Nah, karena ada proses dinamika atmosfer, ada proses lokal di situ. Proses lokal itu bisa terjadi karena apa namanya, aktivitas manusia, atau memang karena ada dinamika perubahan di permukaan air laut, ya, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan terjadinya hujan secara apa namanya, hujan jatuh pada tidak musimnya, kan gitu ya. Nah, jadi masa lalu sampai masa sekarang itu artinya tidak pengaruh, ya. Oh, dulu lebih tepat, sekarang tidak tepat. Enggak. Justru sekarang harusnya lebih tepat karena kita penggunaan ribuan sensor kita pasang di seluruh Indonesia, ya. Kalian bisa memanfaatkan itu, ya. Jadi nanti ketika membangun bisnis itu, misalnya kalian buat konsultan gitu ya, konsultan yang bergerak pada dunia industri pertanian, dunia pariwisata dan lain-lain, kalian bisa ngasih advice bahwa ini saatnya pola tanam, ya, dengan curah hujan yang sekian gitu ya. Itu bisa diprediksi. Bahkan BMKG juga kan memasukkan pemodelan, memasukkan posisi matahari dan posisi bulan tentunya dari pemodelan komputasinya gitu. Jadi untuk prediksi awal mulai musim tidak hanya statistik curah hujan, tapi kita ada statistik curah hujan 10 tahun terakhir, terus memasukkan posisi matahari dan bulan, gitu ya, terkait dengan karena bulan juga berkaitan dengan aktivitas tide kan atau pasut ya, pasut. Demikian. Baik, Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana para peserta yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan untuk merangkai kata terlebih dahulu dan kemudian disampaikan eh, dalam Zoom ini. Baik, Bapak, saya sebenarnya tertarik pada pertanyaan yang pertama tadi saat Mas Firly bertanya tanggapan eh, Bapak itu mengenai eh, membuat sebuah perusahaan yang di sana itu bisa menyediakan data-data posisi untuk keperluan tertentu ataupun konsultan seperti itu. Nah, pernyataan ini sangat menarik gitu, Pak. Jika ini memang ada gitu kan, jadi posisinya itu sekarang itu seperti apa? Apakah memungkinkan kita itu membuat perusahaan semacam itu? Karena sekarang kalau kita lihat bahwasanya di Indonesia ini itu sudah ada instansi di pemerintah sendiri gitu, seperti itu Pak ya.
Untuk memberikan informasi data-data posisi seperti tanda waktu itu kan sudah ada bagian di BMKG seperti yang bertugas berwenang untuk memberikan informasi tanda waktu seperti terbit dan terbenam dan lain sebagainya, curah hujan dan sebagainya itu ada di wilayah BMKG. Terus untuk penentuan awal bulan Komariah semisal itu ada di ranahnya Kementerian Agama. Nah, semisal kita nanti ada yang tertarik nih untuk bikin sebuah perusahaan. Nah, jadi perusahaannya itu posisinya itu sebagai apa? Apakah itu bisa memutuskan sendiri atau seperti apa? Seperti itu, Pak. Wewenangnya dalam perusahaan itu secara hukum di Indonesia ini. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih Mas Hamas. Ini pertanyaan yang keren sekali ya. Jadi gini, BMKG sebagai pemberi informasi. Nah, tentunya ada harus yang menjembatani antara user tadi. Jadi bisa menjadi konsultan. Data dari BMKG, ya, data dari BMKG. Tapi untuk memahami jembatan tadi, misalnya gini lah, ini BMKG, ini arsitek misalnya, arsitektur nih, arsitek dia. Nah, dia butuh data azimut matahari, ya, data azimut matahari. Nah, penjembatan ini antara data BMKG sama apa namanya, butuh konsultan untuk memahami posisinya seperti apa. Ya, untuk membaca data informasi dari BMKG. Nah, seperti itu. Dan sekarang aplikasi-aplikasi astronomi itu udah banyak di internet dan bisa kita manfaatkan sebenarnya. Nah, begitu juga dengan misalnya kita menginsight suatu apa namanya tadi pertanian tadi, ya. Pertanian tadi kita bisa ada perusahaan hortikultura misalnya ada atau yang program presiden kita nih apa namanya lumbung pangan. Nah, lumbung pangan itu kita bisa mendampingi, kita buat proposal, kita buat perusahaan, terus kita mendampingi bahwa nanti posisi matahari, posisi bulannya seperti ini, kapan kita tanam, kapan ini kita dampingi. Nah, yang memberikan tanam siapa? Apa namanya? Insinyur pertanian kan, ahli pertanian. Tapi yang menjembatani, oh sekarang harusnya posisi bulannya seperti ini, terus posisi matahari seperti ini, terus baca data dari BMKG itu mungkin kita bisa baca data, itu bisa kita manfaatkan gitu ya. Nah, karena kan memang belum ada entitas bisnis yang khusus untuk ini kan, terkait dengan ini belum ada gitu ya. Dan ini saya kira menjadi suatu peluang ya, menjadi peluang di mana selain kita nanti konsepnya lulusan ilmu falak ini bekerja di Kemenak, terus mungkin ada yang di BMKG ya, itu juga bisa menjadi konsultan terkait dengan hal-hal yang kita bisa manfaatkan. Contoh, beberapa daerah itu sekarang lagi ngetop-ngetopnya bikin geopark. Ya. Nah, ada di sana itu Ranah Minang, organisasi LSM lah ya, namanya Ranah Minang, dia bangun geopark. Background-nya dari orang geologi. Nah, tapi pas ketika ke Pasaman, ya Kabupaten Pasaman, ternyata ada suatu hal yang menarik, tidak hanya biodiversity atau geodiversity, ya keanekaragaman batuan atau tumbuhan dan makhluk hidup, tapi ada suatu fenomena yang menarik di mana di Pasaman itu, di Bonjol itu daerah ekuatorial. Nah, daerah ekuatorial itu kan mereka akhirnya ngajak saya, Pak, gimana nih konsepnya supaya ini? Oh, saya bilang kita bikin aja kegiatan hari ekuinok, hari tanpa biayang, kolonisasi maksimum. Nah, makanya ekuatorial geopark di sana tipe mekanisme apa namanya ekuatorial geopark ekuatorial Pasaman. Nah, gitu ya. Jadi itu konsepnya. Jadi ada daerah-daerah yang memang perlu di pendampingan gitu. Nah, ternyata yang bangun geopark itu ternyata yang saya ketahui di Sumatera Barat itu para LSM atau konsultan-konsultan. Jadi dibiayai oleh pemerintah daerahnya.
ya dia membangun itu, dan itu kan tidak hanya ahli geologi tapi ahli pertanian, ahli biologi, bukan pertanian maksudnya, ahli biologi, ahli geologi, bahkan mungkin perlu juga ahli falak gitu loh, kan gitu. Nah makanya ini suatu mungkin suatu challenge yang baru ya, challenge di mana sebenarnya kita bisa membangun suatu perusahaan yang sebenarnya belum pernah terfikirkan sama orang. Nah, perusahaan itu terkait dengan menjembatani ya apa yang orang tidak mengerti terkait dengan posisi benda langit tadi. Demikian. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Memang luar biasa ini kalau bisa kita lulusan daripada ilmu falak itu membuat sebuah perusahaan itu akan sangat luar biasa, gitu kan. Itulah tantangan kita Ya, sendiri selaku lulusan ilmu falak, betul. Harus berani. Nah, gitu ya. ya, Harus agar berani men-challenge apa namanya, men-challenge sesuatu di mana saat ini belum terpikirkan sama orang. Lihat teman-teman astronomi kan juga, astronomi ITB kan juga belum berpikir ke sana kan gitu ya. Belum berpikir ke sana. Mereka lebih lulusan astronomi itu juga lebih konsep kerjanya di Lapan dulu ya, sekarang BRIN kan gitu ya. Bukan mendirikan sesuatu yang memberikan layanan gitu, konsultan gitu ya. Tapi ada kayak Pak Hendro gitu kan, jualan alat-alat astronomi gitu kan. Pak Hendro, dia kan beliau lulusan ITB ya, astronomi. Nah, kenapa enggak kita buat suatu perusahaan yang konsepnya adalah konsultan terkait dengan pemanfaatan data-data parameter ilmu falak tersebut. Dan itu ada entitas baru di mana mungkin belum terpikir sama orang, ya kita kerjakan. Ya mungkin nanti saya dengar nih ada perusahaan dari anak-anak UIN Wali Songo ya yang konsepnya seperti itu gitu. ya, baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Bagaimana ilmu falak itu nantinya agar lebih membumi seperti itu mungkin Bapak ya. Betul, Meskipun betul. pelajaran yang kita pelajari itu tentang benda-benda langit, bagaimana ilmu falak itu tidak hanya tentang langit saja, tapi langit itu bagaimana kita bisa membumi gitu kan. Bisa dipahami oleh masyarakat dan lain sebagainya seperti itu. Baik, para peserta yang berbahagia, jika tidak ada pertanyaan, Mas, silahkan dapat. Mas, saya ikut Nggih, masuk dikit. Ini ada banyak pertanyaan juga. Sebentar, masih ada waktu nggih, kan ini silahkan. sampai 14.30 kan? Nggih, silahkan Pak Yai. Oke, terima kasih. Saya kira sangat luar biasa ini Pak Dr. Swaidi yang memberikan tema yang membuat harapan kita semuanya bisa mengembangkan skema ilmu falak dalam dunia industri ya, dunia bisnis. Tapi kalau saya bisa tangkap sebenarnya harapan Pak Suwaidi yang membaca fenomena-fenomena ini itu menjadi sebuah peluang-peluang pegiat ilmu falak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam skema wisata edukasi. Wisata edukasi. Termasuk jujur saja ketika mahasiswa kami sampaikan, kamu pokoknya kalau nggak sampai ke BMKG nggak akan bisa merasakan gempa seluruh dunia. Artinya ini menarik. Sehingga artinya menarik gimana? Artinya apa? Fenomena-fenomena alam yang dibaca oleh ilmu falak itu bisa digunakan untuk ruang kita membangun bisnis edukasi ya. Wisata edukasi yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Seperti BMKG membuat alat yang bisa memberikan sebuah apa ya, suasana perasaan bagaimana gempa Aceh, bagaimana gempa Padang,
bagaimana gempa Jogja, yang tentunya itu semua berawal dari bagaimana kita merancang ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat. Tadi Pak Swaidi juga memberikan gambaran bagaimana tidak ada matahari pada suatu tempat bisa dibangun sebuah wisata edukasi masyarakat sekitar tempat itu untuk bisa mengetahui bagaimana ternyata ada fenomena alam yang sangat unik, tidak ada bayang-bayang pada suatu tempat. Itulah yang saya maksud, apa yang disampaikan oleh Pak Swaidi itu, bagaimana Pak Swaidi mengajak kita untuk bisa membaca fenomena-fenomena yang terkait dengan ilmu falak, bisa kita bangun ruang bisnis edukasi masyarakat yang tentunya itu akan memberikan manfaat kepada masyarakat kita. Saya kira gitu, terima kasih, dan saya yakin pengelola di samping kalau membuat alat itu saya kira sudah nuansanya ya pabrik ya berusaha, tapi kalau nuansa yang tadi saya sampaikan, fenomena-fenomena itu adalah fenomena-fenomena yang harapannya edukasi kepada masyarakat, kemudian komunitas ini bergerak untuk mensosialisasikan masyarakat seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan sahabat langit selatan, sahabat langit utara. Saya kira itu kan fenomena bagaimana mendekatkan ilmu falak, mendekatkan ilmu astronomi kepada masyarakat melalui apa yang mereka dapatkan. Saya kira gitu, terima kasih. Dan kalau ada yang lain diberi kesempatan Mas Hamas, namun kalau memang tidak ada bisa diakhiri. Namun pada intinya sangat luar biasa. Terima kasih Pak Swaidi. Semoga Bapak Ibu semuanya, ada ibu-ibu dari dari Makassar, kemudian dari beberapa wilayah yang saya lihat dari Surabaya, ada dari Sumatera, kemudian ada dari Malaysia, dan tentunya ini semua peserta yang mencapai 100 lebih ini tentunya menjadi semangat kita, ayo bareng-bareng kita gunakan waktu sejenak untuk mengembangkan ilmu falak, memberikan ilmu falak dengan kajian rutin 2 pekan yang dilakukan oleh Life Skill Darun Najah kerjasama dengan S1, S2 Ilmu Falak dan Asosiasi Dosen Falak Indonesia. Semoga manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada seluruh peserta, bila mana ada pertanyaan lagi, masih kami persilahkan sambil menunggu bisa mengisi link presensi terlebih dahulu. Untuk seluruh peserta, silahkan untuk bisa mengisi link presensi yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Silahkan diisi sesuai dengan nama lengkap. Bila diperlukan, dicantumkan gelarnya. Pastikan dalam pengisian link presensi ini tidak ada kesalahan gitu. Karena ini berkaitan dengan pembuatan sertifikat nantinya. Dan juga pengiriman sertifikat akan ditujukan kepada email masing-masing yang dicantumkan pada link presensi ini. Silahkan. Itu linknya sudah saya kirim kembali. Silahkan Bapak Ibu bisa mengisi link presensi tersebut. Baik Bapak Ibu, para peserta yang kami hormati, sebagaimana disampaikan oleh koordinator kegiatan kolaboratif ini, kegiatan ini diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Life Skill Darun Najah bekerja sama dengan program studi S1 Ilmu Falak UIN Wali Songo, Magister Ilmu Falak UIN Wali Songo, dan juga Asosiasi Dosen Falak Indonesia, yang mana kegiatan ini rutin kita selenggarakan 2 minggu sekali. Ini sudah yang ketiga, yang nantinya harapan kami seluruh para pegiat atau pakar ilmu falak dari seluruh Indonesia maupun dari manapun berada dapat berkontribusi dalam kajian falak tematik kali ini. Bila mana ada Bapak Ibu atau
peserta sekalian yang siap untuk mengisi pada kajian falak tematik ini dapat menghubungi saya, Nuril Fatani Hamas, di grup itu sudah ada nomornya. Silahkan dapat menghubungi kami bila siap untuk mengisi kajian falak tematik pada tema berikutnya. Jadi kemarin sudah ada beberapa yang menghubungi kami. Di antaranya Pak Ma'rufin Sudibyo itu sudah menyatakan sanggup untuk mengisi kajian falak tematik ke depannya. Jadi silahkan kalau ada Bapak Ibu atau saudara sekalian yang berminat untuk mengisi kajian falak tematik atau ada tema yang menarik untuk dibahas, insya Allah kami dengan senang hati untuk memfasilitasi seperti itu. Share materinya panitia. Baik, nanti kami akan mintakan ke Pak Suaidi, akan kami share di grup kajian falak tematik. Ya, ya Baik, Mas Hamas, saya tambahkan sedikit ya. Nggih, Pak. Ya, Silahkan. ini pengalaman saya waktu saya membantu pekerjaan AMDAL. Jadi ada perusahaan konsultan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Jadi mereka membutuhkan terkait dengan penilaian suatu lingkungan. Tentunya dengan penilaian suatu lingkungan itu datanya dari BMKG, yaitu data cuaca, data gempa, data apapun itulah terkait dengan penilaian suatu lingkungan. Nah, saya sebagai konsultan maka akan mereview data-data tersebut dan memberikan advice ke mereka bahwa lingkungannya ini, seperti ini, iklimnya seperti ini gitu ya. Nah, begitu juga dengan nanti jika teman-teman ilmu falak ya memanfaatkan kemampuannya sebagai entitas baru memberikan konsultasi ya perusahaan konsultan terkait dengan posisi benda langit, posisi azimut matahari dan lain-lain ya. Dan aplikatornya terus saya banyak ya, aplikasi-aplikasi yang ada di terkait dengan posisi benda langit juga di internet juga sangat banyak. Nah, itu nanti akan menjadi konsultan walaupun datanya dari mana-mana, tapi kita akan memberikan advice. Artinya konsultasi terhadap ilmu yang mereka butuhkan, ilmu kita yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi isinya seperti itu. Demikian Mas. Nah, Mas, kemudian mudah-mudahan bisa ada menjadi insight baru bagi rekan-rekan semua dan mungkin bisa ada yang mewujudkan gitu. Saya senang sekali kalau misalnya ada yang mewujudkan itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas tambahannya. Bagaimana para peserta? Jika tidak ada pertanyaan, maka kajian falak tematik yang ketiga pada sore hari ini bisa kami tutup. Mungkin ini masih ada pertanyaan yang terakhir mungkin Bapak. Dari Anandarian di kolom chat itu. Mohon izin bertanya dalam konteks penyelenggaraan event yang berfokus pada ilmu falak, strategi apa yang dapat digunakan untuk menentukan konsep terbaik guna memaksimalkan partisipasi dan dampak, serta bagaimana perhitungan falak dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman peserta. Seperti itu, Bapak. Oke, sebentar saya kirim itu dulu ya. PPT yang tadi diminta. Oke, saya kirim ke Pak Nuril. Oke. Ya, jadi tentunya kalau pertanyaan seperti ini, ya pertama event yang fokus pada ilmu falak, strategi dan ya kita pengalaman di Pasaman ya dan di BMKG pada waktu itu di Jakarta ya.
Kalau misalnya kita bawa alat, biasanya masyarakat tuh senang ya melihat ada alat yang mereka nggak pernah lihat. Ya, terus alat itu kita edukasi ke masyarakat, kita jelaskan, kita apa namanya supaya masyarakat tahu fungsi alat itu gimana dan tujuan untuk pengamatan ini apa. Nah, yang paling penting strateginya adalah storytelling. Storytelling itu bagaimana eh, apa namanya event yang biasa-biasa saja. Sebenarnya gini, event hari tanpa bayangan itu kan biasa saja ya, bukan suatu hal yang bagaimana gitu ya. Tapi kalau kita kemas menjadi suatu hal yang menarik, masyarakat akan punya antusias yang menarik. Ya, begitu juga dengan Rusdul Kiblat ya. Rusdul Kiblat itu sebenarnya eventnya udah ya biasa saja gitu ya. Tapi kalau kita kemas dengan suatu hal yang menarik, kita bangun storytellingnya, maka masyarakat akan menjadi lebih antusias. Ini kemarin saya terapkan begini, karena kita di Lintang Katulistiwa, Lintang no, itu kan ada garis Katulistiwa ya, yang PPT saya ada gambar garisnya itu ya. Nah, saya ini dulu ya. Saya tunjukin dulu PPT-nya. Mana nih tadi? Masih sharing screen ya saya. Di pause. Coba saya buka dulu sebentar. Oke. Ya, ini kan ada gambar ya. Gambar yang garis putih ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Yang garis putih ini? Yang di perayaan titik kulminasi? Garis putih? Ya, Kelihatan ya? kelihatan, Nah, Pak. itu sebenarnya kan garis Katulistiwa. Garis semu Katulistiwa yang pada saat itu. Nah, kita bangun storytelling. Karena posisi matahari itu bergerak ke utara saat itu pada acara ini, maka kita harus bergerak ke selatan, melangkah ke selatan, supaya umur kita 10 tahun lebih muda. Nah, itu masyarakat. Tapi kalau percaya sih Rick, saya bilang gitu kan. Nah, itu menjadi suatu hal yang apa namanya, wah seru-seruan gitu loh. Jadi kita bangun storytelling. Di Jawa, suatu tempat wisata, ya itu dibangun storytelling mistis gitu ya, sehingga orang pada datang gitu ya, kan gitu ya. Yang penting adalah storytelling. Storytelling bagaimana kalau kita membangun wisata. Ini juga saya dapat informasi ini dari orang ahli pariwisata, dinas pariwisata pada waktu itu, Pak. Pak, yang penting storytelling, Pak. Sinkronisasi jam dadang Ya, dengan kalau standar waktu storytellingnya nasional Bukit Tinggi nggak maupun ada, September. masyarakat nggak menarik sama sekali. Nah, makanya kalau kita bangun yang penting storytelling. Demikian ya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya karena waktu menunjukkan pukul 14.27 dan ini sudah hampir mendekati habis. Maka selanjutnya yaitu sesi foto bersama sebagai dokumentasi. Mohon kepada peserta untuk dapat on cam terlebih dahulu untuk mengikuti sesi foto pada kegiatan sore hari ini. Mohon para peserta untuk dapat mengaktifkan kamera. Ya, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan slide terakhir 1, 2, 3. Baik, dengan berakhirnya sesi foto pada siang hari ini, maka itu pertandanya bahwasanya
acara kajian falak tematik pada sore hari ini sudah di ujung acara. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator pada kegiatan kajian falak tematik pada siang hari ini mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada pemateri kita, Bapak Dr. Suaidi Ahadi, STMT, atas materinya yang sangat luar biasa sehingga membuka wawasan baru kepada kita semua terkait ilmu falak dalam khazanah bisnis dan industri. Yang mana ini membuka peluang dan tantangan kepada kita semua untuk terus kreatif, aktif, inovatif agar bagaimana ilmu falak ini dapat membumi di tengah-tengah masyarakat nantinya. Seperti itu. Dan kami memohon maaf atas kurang-kurangnya dari acara kajian falak tematik pada siang hari ini, di mana terdapat kesalahan, kekurangan dalam kajian falak tematik ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Mari kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Salam untuk Prof. Izudin dan Baik, rekan-rekan semua. terima kasih Bapak. Ya. Saya izin pamit. Iya, Bapak.